Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Mohon maaf nih, saya telah lama tidak hadir. Dan kali ini saya kembali bersama teman-teman di dunia per-YouTubean dan akan membahas info-info menarik seputar bisnis dan motivasi bagi pelaku-pelaku usaha yang baru saja memulai usahanya. Baik itu para pelaku usaha yang baru saja memulai bisnisnya, termasuk saya. Dan ketika saya mempelajari bagaimana cara kita bekerja dan memulai bisnis kita ini, akhirnya saya pun mendapat pengalaman-pengalaman yang sangat menarik untuk bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Nah, yang pertama ini adalah seperti surat izin. Nah, ketika kita memulai usaha, kita itu harus memiliki surat izin, ya kan? Tapi bingung karena banyak kabar yang beredar itu ketika kita mau membuat surat izin itu katanya dibutuhkan biaya yang sangat besar, terus rumit, ribet urusannya. Dan ketika saya mengetahui ini, ntar lagi akan saya sampaikan. Ketika saya mengetahui ini, ternyata saya bisa membuat surat izin usaha dan NIB yang diakui oleh negara. Izin bagi para pelaku usaha itu yang kabarnya ribet dan lain sebagainya, ternyata nih pemerintah sudah mendukung untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia. Ini contohnya, namanya adalah OSS atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Menarik nih. Oke, kita pahami dulu. Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan, penerapan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, dan online single submission (OSS). Diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Pemerintah sudah menjalankan online single submission atau OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati dan wali kota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standarisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga terintegrasi. Ini langsung diresmikan oleh Bapak Joko Widodo 16 Agustus 2018. Nah, jadi ternyata gampang banget untuk kita membuat surat izin dan NIB ya. Yang kita mau memperpanjang mukadimah dan lain sebagainya, setidaknya saya ingin membuka pikiran teman-teman bahwasannya tidak sulit untuk kita mendapatkan surat izin NIB yang disahkan oleh negara. Put, bengong aja. Hey, Kenapa, Put? enggak, aku tuh lagi bingung aja. Jadi kemarin itu ada teman kuliahnya si Doni, partner dari Amerika gitu. Dia tuh punya usaha kopi gitu di sana. Kemarin dia nyobain kopi buatan aku dan dia suka. Dan dia langsung mau bikin PT baru di sini buat investasi. Wah, seru banget dong. Seru banget, tapi aku bingung gimana cara dan proses segala macamnya buat izin itu. Kayaknya aku itu harus ke BKPM juga deh. Nah, aku sama partner bisnis aku ini udah bikin akte pendirian baru. Akte ini kami namakan PT Kopi Nusantara. Wih, keren banget. Keren banget, ini tuh kesempatan banget buat aku. Cuman satu hal nih, aku bingung gimana proses izinnya. Dan pastinya bakal lama. Lama. BKPM kan sekarang udah punya OSS. Jadi kamu ngurus kayak gitu sekarang udah bisa online. Kamu belum tahu ya, Put? Kamu sekarang udah gak perlu lagi ke BKPM. Kan aku juga waktu itu ekspor aromaterapi ke Australia. Nah, aku pengurusannya itu melalui OSS itu. Serius? Iya, serius. Ya udah, bisa sekarang dong ngurusinnya. Ajarin aku dong, Yasmin, please. Tapi sebentar.
Berkas-berkasnya harus diurusin sekarang juga nggak? Ya iyalah, kamu ambil dulu sana. Oke, aku ambil ya. Ya. Mas, saya pesan 1 kopi Kintamani ya. Oke. Nih, semua berkas-berkasnya udah aku siapin. Coba dicek deh. Coba lihat. Woi. Tapi kamu udah punya akte pendirian PT yang baru kan? Tuh udah dong. Ya udah, kita lanjut di atas yuk. Oke. Oke, nanti dikirim ke atas kopinya ya. Jangan lupa punya aku. Oke. Yes, akhirnya. Jadi, OSS ini adalah Online Single Submission dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. OSS 1.1 adalah versi terbarunya nih, yang lebih user-friendly. Nah, OSS ini yang bakal mudahin kamu untuk mengurus segala perizinan usaha, termasuk PT kamu ini. Mau tahu nggak tahapannya? Mau tahu dong, gimana? Oke. Nih, mending sekalian aja aku bantu kamu daftar di OSS, sekalian aku jelasin gimana. Mau dong, gimana kalau aku pindah ke situ aja? Oh iya. Oke. Wah, gimana nih? Dengerin ya, tahapannya mudah kok. Jadi, pertama-tama kamu registrasi dulu. Masukkan jenis identitas. Bisa pakai KTP, bisa juga pakai paspor kalau penanggung jawab usahamu orang asing. Nah, setelah itu masukkan NIK kamu, tanggal lahir, nomor HP, dan email perusahaan. Lalu klik disclaimer, terus disubmit deh. Nah, kalau udah, nanti dikirim verifikasi by email oleh OSS. Nanti kamu pakai username dan passwordnya untuk login. Terus kamu klik tab permohonan. Nah, di sini ada jenis usaha persorangan dan non-persorangan. Jadi, OSS ini bisa banget buat usaha kecil, nggak cuma usaha besar. Contohnya, kayak UMKM atau usaha-usaha kecil lainnya. Oh begitu. Berarti kalau ibuku mau bikin usaha catering gitu, ngurusnya bisa lewat OSS juga dong? Ya bisa dong, Put. Tapi kalau buat ibumu, usahanya termasuk usaha persorangan. Nah, kalau kamu, usahamu termasuk non-persorangan, karena bentuknya PT. Nah, sekarang kita klik opsi usaha non-persorangan ya. Oke, di bagian ini kamu melihat detail legalitas usaha kamu. Data perusahaan, data legalitas, data pengurus dan pemegang saham, lalu data maksud dan tujuan. Terus, kamu bisa klik validasi data legalitas untuk lanjut tahap berikutnya. Nah, kamu kan mau bikin kafe. Di OSS ini sudah muncul nih maksud dan tujuan usaha kamu, yaitu jasa penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan kode KBLI 56290. Jadi kalau usaha aku ini kodenya KBLI 56290. Iya, benar. Mantap. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 2 ya, yaitu NIB. Oke, tahapan NIB kamu udah selesai. Kamu langsung dapat NIB-nya nih. Ini bisa dilihat nih, preview dokumennya. Tapi, kalau kita asal-asalan, bisa juga jadi masalah kan? Jadi, pada saat mengisi data di OSS harus benar. Terus, selain penjelasan yang tadi kamu jelasin, OSS ini gunanya untuk apa lagi? Banyak. OSS ini berguna untuk perizinan usaha, perizinan ekspor-impor, ekspansi bisnis, dan membuat bisnis kita lebih termanage dan juga mendapat pembinaan dan juga pengawasan juga dari pemerintah loh. Oh gitu. Oke, lanjutlah ya ke next step-nya. Nah, tadi kan kita udah daftar nama perusahaannya. Sekarang kita cari ya nama perusahaan kamu tadi. Kamu klik nama perusahaan yang muncul di bagian daftar kegiatan usaha. Kamu klik kode KBLI 56290. Oke, ini pesanan kamu nih tadi, Oh iya, kopi kopi Kintamani. Makasih ya, Ki. Makasih, Mas. Oke, kita lanjutin. Untuk bagian ini, ada 8 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, data proyek, data lokasi, izin lingkungan, IMB dan SLF. Tapi kalau gedung kafenya sewa, nggak perlu ya. Lalu izin usaha, draft izin usaha dan juga outputnya. Nah, ini izin usaha kamu sudah terbit dari OSS berupa TDUP, Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Sampai sini udah ngerti belum, Put? Udah ngerti dong. Tapi sebelum lanjut, kamu cobain dong kopi punya aku.
Oh iya. Gimana? Enak banget, Put. Ini tahapannya udah selesai ya? Ternyata tahapannya itu mudah, bisa dilakuin kapan aja dan di mana aja. Bisa online lagi. Iya, kebetulan nih untuk usaha kafe tidak lagi memerlukan izin operasional maupun komersial. Jadi berbeda misalnya kalau bidang usahanya itu industri, maka perlu izin operasional atau komersial. Jenis izin operasional atau komersial bisa dipilih melalui sistem OSS. Tapi pengurusannya sampai saat ini masih diurus ke lembaga terkait. Oh, jadi semua ini tahapannya udah selesai ya? Iya. Tapi kalau mau tahu izin komersial apa aja yang ada di OSS, kamu bisa cari di lampiran PP nomor 24 tahun 2018. Misalnya nih, untuk industri obat-obatan perlu izin operasional atau komersial, antara lain sertifikasi cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dan izin edar obat. Sudah nih? Iya udah. Wah, cepet juga ya. Ternyata ngisi OSS ini nggak lama ya. Pokoknya nggak sampai sejam deh. Iya. And that's it. Selesailah sudah pendaftaranmu. Tapi ingat ya Put, abis ini kamu masih harus memenuhi komitmennya. Karena kamu perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Maka pemenuhan komitmen TDUP-nya ke Kementerian Pariwisata yang perwakilannya ada di PTSP Pusat BKPM. Kalau kamu nggak penuhi, sama saja kamu nggak bisa jalani usaha kamu. Karena sistem OSS ini menerapkan prinsip self-declaration, maka lembaga pemerintah terkait akan melakukan post-audit. Post-audit? Apa tuh post-audit? Post-audit itu maksudnya lembaga terkait akan mengecek kebenaran data yang diisi melalui sistem OSS dengan dokumen perusahaan kamu. Oh, wah. Kamu memang pinter ya. Banyak tahu soal OSS. Keren. Oke Pak, udah siap loadingnya. Jangan lupa ini dikirim ke cabang baru kita, Pak. Yang ada di Sudirman, Kuningan, dan juga Blok M. Baik Pak. Ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah ada pencerahan untuk pendaftaran surat izin usaha dan NIB-nya? Nah, jangan ditunda-tunda lagi, teman-teman bisa langsung saja search di Google, klik oss.go.id dan langsung saja daftar usaha kalian di sana. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Apabila ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share ya apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.